banjir juga melanda sebagian besar wilayah di Indonesia. Salah satunya itu dari Kali Lamong Bengawan Solo yang katanya kembali meluap. Ada 26 desa di Gresik yang bahkan sampai dengan terendam banjir. Untuk informasi lebih detailnya kita akan langsung ngobrol sama reporter kita. Ada Kak Jemi Purwodianto, reporter dari Detik Jatim. Selamat pagi Kak Jemi. Halo. Kak Selamat Jemi. pagi Mas Aryo dan Mbak Indi. Ya Allah Kak Jemi, Wah. jangan bilang kamu ikutan nyemplung ke banjirnya. Iya, itu ketinggian berapa senti, Kak? Iya, ini lagi berendam. Ya Allah, itu mah sebetis ada kali ya. Ketinggian berapa itu? Selutut ini Mas Aryo. Lutut orang dewasa Ya ya. Allah. Kak, bentar deh, ini aku penasaran banget Mas. Berarti itu ada di daerah mana dan udah berapa lama tuh sampai tergenang banjir seperti itu? Iya Mas Aryo, sekarang saya berada di Desa Bopo, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Dan banjir ini akibat dari luapan Kali Lamong sejak hari Minggu malam Mas Aryo. Walah, lumayan dari kemarin lumayan lama ya sampai dengan hari ini dari Selasa ya. Iya. Dan ini kondisinya Mas, apakah sekarang banjir dengan ketinggian paling tinggi gitu atau kemarin sempat lebih tinggi lagi atau seperti apa? Ini agak lebih surut Mbak Indi, karena sebelumnya memang banjir setinggi pinggang orang dewasa atau sekitar 1 meter. Dan ini mengalami penurunan sekitar 30 sampai 40 cm. Dan ada beberapa tempat lagi yang sudah masih tergenang cukup dalam di kawasan Bopo juga. Wilayahnya yang tadi agak sulit kita jangkau Mbak Indi. Dengan kondisi tadi malam seperti apa Mas? Apakah tadi malam memang tidak terjadi turunnya hujan gitu sehingga bisa surut atau seperti apa? Banjir di kawasan Kabupaten Gresik ini sebenarnya meskipun tidak hujan, jika kota-kota tetangga itu turun hujan, artinya banjir bisa datang sewaktu-waktu Mbak Indi, karena memang ini banjir dari Kali Lamong ini memang kiriman dari Kabupaten Mojokerto dan wilayah sekitarnya. Astaga, ini sih rasa-rasa kayak pengen marah juga ya Iya kayaknya, lah, bukan karena kesalahan kita. bener dia nggak hujan tapi tiba-tiba banjiran gitu kan. Mas, emang seberapa luas yang kemudian terdampak dan apakah memang akhirnya sampai dengan memutus jalanan begitu ya atau mengganggu aktivitas dari warga Mas? Iya Mas Aryo, jadi di Kabupaten Gresik ini ada 2 sungai yang meluap. Yang pertama adalah Sungai Kali Lamong dan yang kedua adalah Sungai Bengawan Solo. Di Sungai Kali Lamong sendiri ada 4 kecamatan yang terdampak, yaitu Kecamatan Bejeng, Cermi, Menganti, dan Kedamaian. Sementara untuk Sungai Bengawan Solo ada 3 kecamatan yang terdampak akibat luapan Sungai Bengawan Solo, itu ada di Kecamatan Bunga, Dukun, dan Manyar. Dan tentunya dari 7 kecamatan itu ada kurang lebih ribuan rumah dari 26 desa yang terendam banjir Mas Aryo. Sementara ada beberapa jalan raya dan jalan penghubung desa itu mengalami kedalaman yang cukup dalam sehingga tidak bisa dilintasi oleh pengendara, khususnya pengendara roda 2 Mas Aryo. Iya, ini sih kelihatan dari video juga terlihat banget gitu ya bahwa untuk kendaraan roda 2 sangat kesulitan sekali. Ibaratnya nih kalau misalnya kendaraan listrik udah pasti mati sih. Iya betul banget, dan itu juga kan kita bisa lihat ada halte bis juga ya yang pastinya juga ini kan sangat melumpuhkan gitu ya buat orang beraktivitas dan berjalan seperti apa hari-harinya setiap pagi. Mas, kalau boleh tahu apakah sudah ada dari BPBD Gresik nih penanganan yang dilakukan gitu terkait banjir ini, karena ini kan udah masuk ke hari kedua juga ya? Iya Mas, Mbak Indi, mohon maaf Mbak Indi, jadi memang ini banjir yang kedua kali dari luapan Kali Lamong. Sebelumnya memang Kali Lamong minggu lalu sudah meluap lagi airnya. Cuma ada 2 kecamatan aja di Balong Panggang dan Benjeng waktu itu. Dan banjir luapan Kali Lamong yang kedua ini lebih parah karena merendam 4 kecamatan. Sebelumnya juga ada di Balong Panggang juga terendam juga Mbak Indi. Jadi BPBD juga sudah koordinasi dengan Muspika dan Pemdes, pemerintah desa setempat bagi yang terdampak banjir. Mereka juga memonitoring berapa rumah saja yang terendam banjir dan mendirikan dapur umum dan beberapa bantuan logistik yang sudah dikirim ke tempat-tempat yang tidak terendam banjir seperti balai desa, balai RW, dan rumah ibadah.
Seperti itu Mbak Indi. Berarti sebenarnya sudah ada tempat-tempat lokasi pengungsian begitu ya bagi warga yang terdampak banjir? Iya benar Mas Aryo, ada tenda-tenda pengungsian yang sudah disiapkan oleh petugas BPBD dan pemerintah desa setempat. Untuk para warga yang sudah terdampak banjir bisa mengungsi di tempat-tempat tersebut. Oke, berapa banyak Mas perkiraan ini untuk kepala keluarga atau mungkin berapa banyak jiwa gitu yang sudah mengungsi ke tempat-tempat penampungan sementara nih, terutama untuk rumah-rumahnya atau mungkin komplek-komplek yang terkena banjir, nasibnya seperti apa Mas? Untuk informasi yang kita dapat, untuk jumlah pastinya kita belum dapatkan Mbak Indi, karena dari petugas BPBD masih belum memberikan data. Nah, Oke. Halo Mas? Mas Jemi mohon izin suaranya menghilang. Iya, Mas Jemi mohon izin sepertinya suaranya hilang dari kami. Kita akan coba untuk memperbaiki terlebih dahulu untuk gangguan teknis ini. Sementara waktu kita bisa melihat bagaimana tampilan di layar Anda saat ini. Ini adalah banjir yang kemudian bisa disampaikan bahwa banjir ini bukan berasal dari banjir hujan di lokasi tersebut, melainkan ini adalah kiriman ya, atau limpahan dari wilayah lain. Dan ini bahkan hari ini, per pagi hari ini, banjir di lokasi tersebut itu sudah ada selutut orang dewasa. Iya. Dan sebetulnya ini adalah kondisi di mana katanya sudah mulai surut ya. Artinya kemarin sebetulnya lebih parah lagi. Bahkan katanya sampai sepinggang orang dewasa. Nah ini kita juga bisa lihat nggak cuma di komplek perumahan aja. Tapi sampai di jalan-jalan yang cukup besar juga sepertinya kena juga gitu. Jadi memang lumpuh semuanya. Nah ini juga tentunya kan akan menghambat ya untuk orang-orang di sana. Sehingga hari-harinya tidak bisa berjalan dengan normal gitu dengan adanya banjir ini. Kita akan menyapa kembali Mas Jemi. Mas Jemi. Ya Mas Aryo. Iya, mohon izin Mas, tadi agak sedikit terputus Mas. Oke, berarti sebenarnya dari BPBD sendiri sudah ada ibaratnya concern lah ya tentang apa yang menimpa saat ini banjir di sana Mas. Tapi apakah ini merupakan banjir yang ibaratnya reguler gitu ya, seringkali terjadi setiap tahunnya ada atau per 5 tahun sekali Mas? Iya Mas Aryo, jadi banjir yang terjadi di Kabupaten Gresik ini memang terjadi setahun sekali Mas Aryo. Ketika hujan deras terjadi di beberapa kota tetangga, pastinya Kali Lamong ini tidak mampu menampung buangan air tersebut. Bahkan beberapa untuk tahun lalu ada tanggul yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Gresik itu jebol hingga membuat air meluber ke pemukiman warga. Tapi apakah ada upaya kemudian dari pemerintah untuk mengatasi ini, mengingat ini kejadian yang setahun sekali gitu ibaratnya? Iya Mas Aryo, kemarin kita konfirmasi ke pemerintah Kabupaten Gresik dan disampaikan bahwasanya ada beberapa langkah, yaitu pemerintah Kabupaten Gresik akan membangun kolam retensi sebesar 10 hektar di kawasan Balong Panggang untuk menanggulangi luapan Kali Lamong agar air tersebut bisa terbuang ketika mengalami debit tinggi, air tersebut akan dibuang ke kolam retensi. Dan yang kedua adalah meneruskan tanggul sepanjang 27 km yang kurang. Dan untuk Bengawan Solo ini ada 2 kecamatan yang terdampak. Pertama Dukun dan beberapa rumah itu akan direncanakan direlokasi karena rumah itu memang ada di bantaran Sungai Bengawan Solo. Baik, Mas Jemi, kebetulan juga ini mungkin untuk warga-warga yang sudah berhasil dievakuasi gitu ya, bagaimana sekarang kondisinya di sana? Apakah mungkin bantuan-bantuan operasional juga sudah diterjunkan begitu ya, terutama ini untuk kebutuhan logistik seperti makanan gitu? Apakah memang sudah terpastikan ada bantuan-bantuan yang sudah datang? Iya Mbak, ini untuk bantuan sudah disalurkan oleh petugas BPBD dan kemarin dari pihak pemerintah Kabupaten Gresik dan Polres Gresik dan beberapa instansi lainnya juga sudah memberikan bantuan di dapur umum yang berada di titik-titik yang sudah disiapkan oleh petugas BPBD. Ada juga beberapa dapur umum yang sudah dibangun untuk warga sendiri ketika sahur ataupun berbuka puasa. Ya.
Ya. Baik, Mas, sejauh ini Mas, kemudian apakah memang bisa dibilang perkiraan cuacanya itu masih bisa membantu untuk supaya banjir tidak bertambah atau seperti apa, terutama di wilayah-wilayah sekitarnya yang kemudian masih mengirimkan banjir ke wilayah tersebut, Mas? Iya Mas Aryo, jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, ketika memang kota-kota tetangga ini turun hujan dengan deras, pastinya nanti Kali Lamong ini mengalami meluap kembali Mas Aryo. Ya. Termasuk di Bengawan Solo ini kan ada dari Bojonegoro dan Tuban. Ketika di sana hujan cukup deras, pastinya debit air di Sungai Bengawan Solo mengalami peningkatan dan meluap. Ya, Mas, kemudian juga ini untuk mengantisipasi adanya banjir susulan begitu ya, apakah mungkin sudah ada himbauan dari pihak yang berwenang? Apakah mungkin semacam ada daerah yang sekarang nih belum kena banjir, tapi untuk mengantisipasi banjir susulan, mungkin ada beberapa RT atau beberapa RW yang disarankan untuk mengungsi juga nih sebelum rumahnya kebanjiran gitu, Mas? Iya Mbak Indi, petugas BPBD dan pemerintah setempat sudah menghimbau kepada masyarakat agar tetap tinggal di pengungsian terlebih dahulu sebelum sampai air banjir luapan Kali Lamong itu benar-benar surut. Dan kedua, untuk tetap mengawasi anak-anak agar tidak bermain air tanpa pantauan orang tua. Yes. Karena kemarin memang di Kecamatan Menganti Oma Indah itu ada seorang anak umur 9 tahun itu digigit ular karena menyusul ibunya ke rumah yang tergenang banjir itu. Iya, karena selain itu juga mungkin agak hati-hati tuh kayak lubang-lubang selokan dan lain sebagainya itu kan seringkali banyak orang yang nggak tahu sehingga akhirnya masuk ke sana dan terdorong sama arus air gitu. Ujung-ujungnya nyangkut di dalam selokan yang nauzubillah min dzalik. Jadi ini perlu diperhatikan ya. Betul, dan binatang-binatang tuh kan pada keluar juga ya, selain ular yang membahayakan kadang juga biawak lah dan lain-lain kan itu juga aduh. Mungkin nggak terlalu bahaya ya kalau biawak tapi kan tetap aja kagetnya juga sama ya. Oke lah. Mas Jimmy, terima kasih banyak buat laporannya ya. Kita doakan yang terbaik, mudah-mudahan gak ada lagi banjir susulannya. Dan dari sini udah sampai besok dan seterusnya surut aja gitu ya. Sehingga teman-teman yang terpaksa harus mengungsi juga keluarga kita di sana bisa segera kembali ke rumahnya. Karena nyampe rumah juga masih harus beres-beres ya terkait dengan sisaan atau bekas dari banjir yang menimpa rumahnya. Iya, Mas Jimmy, untung di sana gak ada buaya juga ya. Karena buayanya pada di mall di sini, buaya darat pada rame di sini. Iya. Pada ngajakin bukber ya. Kita temukan biawak banyak sekali. Di biawak di sana banyak? Iya tuh kan biawak tuh geli banget deh Mas. Aduh. Udah berapa tangkapan biawak Mas? Dari yang Mas tahu nih kalau boleh tahu. Gimana Mbak? Udah banyak tangkapan biawak dari warga nggak? Atau mungkin hewan-hewan lainnya yang keluar saat banjir ini? Iya, banjir ini juga merendam tambak masyarakat sekitar, petani tambak ya. Mbak Indri, jadi banyak masyarakat yang memanfaatkan ikan yang lepas dari tambak itu untuk memancing. Malah ini ya dimanfaatkan oleh warga lainnya ya, yang bukan haknya. Aduh, tapi ya udah gimana lagi ya, bingung juga mau komentarnya. Ya wes lah, Mas Jimmy, terima kasih banyak untuk laporannya Mas. Thank you banget ya. Sehat-sehat terus Mas, jangan lama-lama itu di air-airnya. Iya, hati-hati ya Mas ya. Iya, bener, takut gatal-gatal nanti ya. Semoga terbebas dari penyakit. Sampai Selamat jumpa. bertugas.